Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil istiqamah fil ibadah. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil ummah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, orang tua kita al-mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Abdul Razi Marja, guru kita mukarram al-Ustaz Suwandi, al-mukarram al-Ustaz Ubaidillah MC, imam besar kita, guru kita al-mukarram Kiai Haji Ahmad Nasikhin, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis FS3G yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Realita tradisi umat Islam di Indonesia hari ini kita lihat begitu luar biasa. Di mana-mana orang memperingati Isra wal Mi'raj. Bahkan di grup FS3G sendiri kita selalu share kegiatan Isra Mi'raj sampai satu malam 2-3 acara. Tapi satu hal yang layak untuk kita jadikan muhasabah, ketika peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menjadi sebuah acara. Tapi pernahkah kita berpikir apakah jamaah sholat subuh di masjid kita masing-masing makin bertambah atau jangan-jangan segitu-gitu juga? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Ini problem umat Islam di mana antara peringatan, antara spiritual, antara substansi dengan acaranya justru kita sibuk dengan urusan penampilannya, isinya kehilangan makna. Di mana-mana orang bikin peringatan Isra Mi'raj, tapi yang rame peringatannya intinya malah hilang. Padahal orang bicara Isra wal Mi'raj yang paling penting justru oleh Kanjeng Rasul. Kalau peristiwanya kita bisa lihat dalam catatan sejarah, bahwa ulama sendiri gak sepakat kok tanggalnya. Kita tahunya peristiwa Isra Mi'raj kapan, Pak? Tanggal 27 Rajab. Kata siapa? Emang dari dulu begitu. Ada lagi jawaban sederhana, habis emang kalender merahnya itu, Ustaz. Padahal sejarawan ada yang menyebutkan terjadinya Rabiul Awal, ada yang menyebutkan terjadinya Rabiul Tsani. Artinya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ikhtilaf. Tapi isi Isra wal Mi'rajnya ittafaqal ulama sepakat bahwa untuk pertama kalinya sholat 5 waktu diwajibkan ba'da Isra wa Mi'rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau peristiwanya ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat ini peristiwa mukjizat. Makanya kalimatnya di surah Al-Isra ayat 1,
dengan kalimat subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Udah pakai kata subhana ditambah asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Nah, kalau Allah yang jalanin, apa yang orang anggap mustahil bagi Allah gak ada yang gak mungkin. Ini kan maknanya makna tauhid. Bisa jadi kata kita, gak mungkin, udah pasti ini, itu kan kata kita. Tapi bagi Allah bisa jadi yang orang anggap sulit, the all is easy, semuanya mudah baginya. Tapi substansi Isra wal Mi'raj sholat, Pak. Jadi kalau perlu kita buat satu grafik, kira-kira tahun kemarin 2020 lagi COVID, jamaah subuh kita berapa orang? Tadi kata DKM maklum lagi COVID. Ini alasan aja padahal Pak. Kadang-kadang kenapa masjid sepi lagi COVID? Jangan-jangan sekarang kalau kita lihat jamaah subuh kita sepi atau dohor asar sepi, lagi pada umroh semua kali Haji Ahmad. Ini kan husnuzon kita, Pak. Kalau kemudian Isra Mi'rajnya tiap tahun kita peringati, namun ternyata tidak ada peningkatan kualitas sholat kita, ini yang patut kita pertanyakan. Sholat yang tadinya 50 waktu, yang kemudian alhamdulillah jadi 5 waktu. Allah sampaikan di surah Al-Ankabut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tinggal nambahin kata kagak hafal, Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hafal ya semua dah. Bang nambahin kata doang sih. Ternyata sholat yang dimaksud Allah, sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan yang munkar. Lagi-lagi kita lihat data, berapa banyak orang yang rajin sholat tapi korupsi jalan terus. Berapa banyak orang yang sholatnya rajin tapi bibirnya tetap lemes. Ada nggak, Pak? Berapa banyak orang yang jidatnya hitam karena rajin sholat tapi sering bikin fitnah. Banyak apa enggak? Nah, kalau begitu yang salah apa? Tadi problemnya Isra Mi'raj tiap tahun tapi jamaah subuh nggak nambah-nambah. Tetap aja yang ngaji L4. Tahu L4? Lo lagi. Kalau ngaji FS3 kalau di absen kan begitu. Absen pertama wawan lagi, yang pertama geroji lagi. L4 Pak, lu lagi, yang sholat juga lu lagi. Terus juga PR kita nih, ketika Isra Mi'raj FS3 begitu marak, semoga jamaah di masing-masing tempat kita juga marak. Jangan sampai hari Minggu FS3 alhamdulillah syiarnya luar biasa. Mudah-mudahan nular ke masjid dan musola di sekitar kita, bukan cuma hari Ahad tapi sepanjang waktu jamaah sholat di masjid dan musola kita juga makmur dan syiar. Itu pertama. Yang kedua, kualitas sholat kita. Kalau sudah alhamdulillah awal waktu, ini kita kan kebiasaannya sholat subuh awal waktu, apalagi kalau lagi FS3G. Ya Allah, sering banget awal waktu subuh kita, awal waktu duha. Ya kesiangan kayaknya, Pak. Kualitas sholat kita harusnya ada tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mengurangi, meminimalisir perbuatan kemungkaran. Makin rajin sholatnya, harusnya makin banyak ibadah sosialnya. Makin banyak ibadah sosialnya, maka insya Allah nyambung antara ibadah ritual dan sosial. Kritiknya Allah sampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'un.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailun. Ini kritik orang yang udah sering Isra Mi'raj, sholatnya udah lumayan, tapi Allah kritik celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, lalai sholatnya. Yang kedua, alladzina hum yura'un, yang ibadahnya pengen banget dilihatin sama orang. Paling demen kalau kita berangkat mau sholat pakai status dulu, OTW subuh berjamaah. Mendingan juga nge-share jualan kain daripada OTW biaya. Ini kan penyakit kita hari ini, yura'un, Pak. Dikritik sama-sama, kritik buat saya dan untuk kita semua, bahwa ibadah kita ini seringnya kalahnya sama yura'un. Silakan dicari makna tafsirnya, Pak. Tafsirnya apa sih kalimat yura'un? Yura'un itu susah luar biasa. Karena Allah sampaikan orang yang ibadah pengen dilihat orang. Nah ini, tanya aja mati. Ini kira-kira gua kalau ibadah pengen dipuji orang apa kagak? Kalau saya ngetesnya gampang. Kadang-kadang kalau saya sholatnya di mana-mana, di mana orang gak kenal sama saya, kadang-kadang kita pakai kaos oblong jadi. Tapi kalau kira-kira banyak orang yang kenal, kalau perlu penampilan kita kayak kiai, lebih tinggi dari kiai lagi. Malah lebih tinggi dari kiai lagi, sorban, nyengser, sama sering dehem, ciri-ciri kiai gitu. Ngeri Pak Yura'un ini, Pak. Serba salah, kita diem aja, salah, nggak ngomong salah. Maka balikin, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Kalau kira-kira kita bikin status OTW FS3G, niatnya biar orang tahu ngikut sama kita, insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau di hati ada dikit ngomong, biar orang bilang gua doang yang paling rajin sembahyang subuh, yang lain mah neraka semua. Yura'un, gak ada artinya. Sama dengan kita infak sodako, boleh nggak guru diumumin? Tergantung. Kalau niat diumuminnya biar orang lain tambah semangat, termotivasi untuk sodako, dan terjaga hati orang yang sodako itu, ikhlasnya, silakan diumumin. Si Fulan 1 juta, target 9 juta, Haji Anu 100 juta, hatinya terjaga, terusin Pak, biar semangat bersodako. Tapi kalau gara-gara itu misalnya kita malah agak ikhlas, hamba Allah 2,5 juta, nyolek temennya, siapa lagi hamba Allah yang 2 juta, emang jamaah aromah doang, hamba Allahnya dihapus juga Pak. Yang ketiga, kritik Allah buat kita, wa yamna'unal ma'un, orang yang sholat tapi gak mau berbuat baik sama orang lain. Maka alhamdulillah hari ini kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban, momen yang tepat bagi kita untuk mengkritisi, menjawab kritikan Allah Ta'ala ini dengan tetap istiqomah dalam sholat kita, dan kita jaga hak-hak orang lain. Tuh yang 3 kali aja Pak kita jaga, jangan sampai sahur, jangan sampai ria, jangan sampai kita meninggalkan kehilangan, atau jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah sosial. Makin rajin sholat kita, makin enteng pula tangan kita berbagi pada orang lain. Makin rajin sholat kita, makin kita jaga lisan kita agar jangan sampai menyakiti orang lain. Makin rajin sholat kita, makin kita jaga tangan kita biar jangan salah ngetiknya, membuat berita-berita yang salah, jadi membuat fitnah kepada orang lain. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga menjelang malam nisfu Sya'ban yang insya Allah kita laksanakan pada malam Rabu besok, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan juga dosa-dosa kepada saudara kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta maaf kepada mereka. Akhirnya sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para jamaah. Sedianya saya sudah minta maaf sama Haji Ahmad untuk tidak bisa hadir atau tidak ngisi acara. Insya Allah saya bilang saya hadir, tapi kata beliau udah biarin, awal bulan Maret
ngisi, alhamdulillah kesana kemari bisa keburu, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah karena jamaah FS 3G gak pakai penutupan, Ramadan gas terus, kita niatin lillahi ta'ala, niatin istiqomah karena Allah. Insya Allah apapun yang terjadi kita tetap bisa jaga istiqomah kita bersilaturahim di FS 3G. Kita doain juga mudah-mudahan pengurus Masjid Ar-Rahman yang tadi udah niat mau istiqomah, udah niat aja udah lumayan Pak. Ya niat perwakilan nggak apa-apa kok sebenarnya. Kalau semuanya berangkat itu malah sepi di masjid. Berangkat dua gantian, selesai wirid berangkat ke FS 3G, insya Allah menjadi syiar kita semua. Yang terakhir kita baca satu kitab suratul Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita, pada pengurus FS 3G yang hari ini banyak sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan perjalanan ibadah mereka senantiasa menjadi umroh makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jamaah FS 3G banyak yang dipanggil oleh Allah juga. Ya kita doakan yang meninggal dunia Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.